Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Tada Malik dari Prodi Perdagangan Internasional. Saya dengan NIM 22579.005. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas ketiga saya, tugas mata kuliah Digitalisasi Perdagangan dan Keuangan Internasional. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke slide pertama, yaitu dampak ekonomi digital terhadap UMKM. Yaitu ekonomi digital telah membawa perubahan signifikan bagi UMKM yang dalam kurung usaha mikro ataupun kecil dan menengah di Indonesia. Akses yang lebih luas ke pasar, efisiensi biaya, dan peluang baru telah membuka jalan bagi UMKM untuk tumbuh dan bersaing secara global. Selanjutnya adapun pemanfaatan e-commerce dan platform digital, yaitu ada 3, yaitu jangkauan yang lebih luas, efisiensi biaya, dan peluang baru. Jangkauan yang lebih luas yaitu e-commerce, kemungkinan UMKM untuk menjangkau pelanggan di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri. Sedangkan yang kedua, efisiensi biaya. Biaya operasional toko fisik dapat dikurangi dengan berjualan secara online melalui platform digital. Yang ketiga yaitu peluang baru. UMKM dapat memanfaatkan fitur-fitur canggih seperti penjualan langsung, iklan digital, dan analitik pelanggan. Selanjutnya adapun tantangan UMKM dalam ekonomi digital, yaitu ada 3. Yang pertama itu keterampilan digital, yang kedua akses pendanaan, dan yang ketiga persaingan yang ketat. Yang pertama, keterampilan digital. Biaya UMKM masih kekurangan keterampilan untuk memanfaatkan teknologi secara optimal. Yang kedua, akses pendanaan. UMKM sering kesulitan mendapatkan pendanaan untuk investasi di bidang digital. Adapun yang ketiga yaitu persaingan yang ketat. UMKM harus bersaing dengan perusahaan yang besar yang lebih berpengalaman di lingkungan digital. Contoh perusahaan-perusahaan besar yang ada di negara ini. Adapun transformasi digital atau peluang bagi UMKM, yaitu ada 3. Yang pertama, digitalisasi proses bisnis, yang kedua penjualan online, dan yang ketiga analitik dan personalisasi. UMKM dapat mengotomatisasi dan mengoptimalkan operasi internal dengan teknologi digital. Sedangkan yang kedua, penjualan online. Penjualan melalui platform e-commerce membuka akses ke pasar yang lebih luas. Penjualan online yaitu contohnya ada seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia, dan penjualan online yang lainnya. Adapun yang ketiga, analitik dan personalisasi. Data dan analitik pelanggan dapat digunakan untuk memperbaiki pengalaman pelanggan. Selanjutnya adapun tantangan dalam pengembangan ekonomi digital yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada kesenjangan infrastruktur. Masih ada wilayah Indonesia yang belum terjangkau oleh jaringan internet atau berkecepatan tinggi. Internet yang berkecepatan tinggi. Adapun yang kedua yaitu literasi digital rendah. Banyak masyarakat, terutama di daerah yang masih memiliki pengetahuan teknologi yang terbatas. Contohnya daerah-daerah pedalaman atau daerah yang masih kurang jaringan internet atau daerah yang kurang berkembang, dan daerah-daerah yang teknologinya yang belum canggih. Adapun regulasi yang belum memadai. Pemerintah perlu menyesuaikan peraturan untuk mendukung perkembangan ekonomi digital yang ada di daerah-daerah terpencil atau daerah-daerah yang masih membutuhkan teknologi yang lebih canggih.
Selanjutnya ada pun tantangan ekonomi digital yang ada di Indonesia, yaitu ada 3. Yang pertama keamanan digital, yang kedua regulasi yang memadai, yang ketiga adalah literasi digital. Yang pertama yaitu keamanan digital. Keamanan digital yaitu ancaman cyber dan kerentanan data menjadi masalah utama yang harus diatasi. Jadi, data-data yang ada di dalam ekonomi digital wajib dijaga dengan akses yang baik. Yang kedua ada pun regulasi yang memadai. Pemerintah perlu membuat peraturan yang melindungi konsumen dan mendorong inovasi agar bisa lebih maju atau berkembang. Yang ketiga ada literasi digital. Masih dibutuhkan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan digital masyarakat agar masyarakat yang ada di negara kita bisa melakukan upaya untuk meningkatkan sebuah pengetahuannya dan keterampilan pada suatu masyarakat. Selanjutnya ada pun peran pemerintah dalam mendorong ekonomi digital. Yaitu yang pertama ada infrastruktur digital. Infrastruktur digital yaitu pemerintah harus memprioritaskan pembangunan jaringan internet yang terjangkau di seluruh Indonesia. Maksudnya, pemerintah harus memperhatikan daerah-daerah yang jaringannya masih tidak stabil atau bisa dibilang jaringan yang sangat susah. Pemerintah wajib membantu atau membuat daerah itu membangunkan contohnya tower agar daerah tersebut bisa melakukan akses digital atau teknologi dengan baik dengan jaringan yang bagus. Adapun yang kedua, insentif dan pendanaan. Penyediaan insentif dan akses pendanaan bagi UMKM untuk berinvestasi di bidang digital. Adapun yang ketiga ini, regulasi yang mendukung, yaitu penyusunan peraturan yang melindungi konsumen dan mendorong inovasi di ekonomi digital. Adapun yang selanjutnya pembangunan infrastruktur dalam ekonomi digital, yaitu ada 3. Yang pertama infrastruktur jaringan, yang kedua pusat data, dan yang ketiga interoperabilitas. Yang pertama itu infrastruktur jaringan adalah pengembangan jaringan internet yang berkecepatan tinggi di seluruh wilayah yang ada di Indonesia, terutama wilayah-wilayah yang terpencil atau jaringan yang susah. Yang kedua ada pusat data. Pembangunan pusat data yang andal, aman untuk mengelola data digital, yaitu pembangunan pusat data yang andal dan aman untuk mengelola data digital agar keamanan data-data yang ada di perusahaan bisa aman dan tidak diakses oleh orang lain. Yaitu ada yang ketiga interoperabilitas, yaitu memastikan sistem dan platform digital dapat saling terhubung dan bertukar data. Maksudnya pada teknologi atau komputer dapat bertukar data dengan gampang. Selanjutnya ada pun teknologi terbaru yang mendukung ekonomi digital, yaitu ada 4. Yang pertama kecerdasan buatan, yang kedua blockchain, yang keempat Internet of Things, dan yang keempat yaitu cloud computing. Yang pertama kecerdasan buatan yaitu membantu otomatisasi proses bisnis dan personalisasi pengalaman pelanggan. Yang kedua ada blockchain, yaitu memperkuat keamanan dan transparansi dalam transaksi digital. Yang ketiga ada Internet of Things, yaitu memungkinkan pengumpulan dan analisis data real time untuk pengambilan keputusan.
Adapun yang keempat, cloud computing, yaitu menyediakan akses ke infrastruktur dan layanan digital yang terjangkau. Selanjutnya adapun peran penting teknologi dalam ekonomi digital, yaitu ada 3. Yang pertama, efisiensi operasional. Teknologi memungkinkan UMKM untuk mengotomatisasi dan mengoptimalkan proses bisnis. Yang kedua ada jangkauan yang lebih luas. Platform digital membantu UMKM menjangkau pelanggan baru di seluruh Indonesia. Adapun yang ketiga, pengalaman pelanggan. Teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan layanan dan kepuasan pelanggan. Mungkin itu sedikit persentase dari saya. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan atau kesalahan-kesalahan kata yang keluar. Terima kasih. Itu persentase saya untuk kali ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.